Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, di malam Jumat pertengahan di bulan Rajab 1437 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis untuk sama-sama membaca dan mengkaji hadis-hadis dari Rasul kita yang tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua imam yang mulia, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan periwayatan Imam Bukhari dan Imam Muslim merupakan periwayatan yang terkuat dalam kedudukan hadis. Jemaah sekalian, sebagaimana yang pernah kami sebutkan di awal memasuki bulan Rajab, bahwa tidak ada amalan khusus yang disyariatkan di bulan Rajab, tidak pada pertengahannya, tidak pada awalnya, dan juga tidak pada pertengahannya, serta tidak pula pada bagian-bagian akhirnya, atau di antara dari waktu-waktu tersebut. Namun intinya, bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan yang dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh dan menjauhkan diri kita dari setiap perbuatan aniaya, perbuatan dosa, karena amal soleh dilipat gandakan pahalanya dan dosa dilipat gandakan hukumannya. Namun tidak boleh seseorang mengkhususkan satu amalan di bulan Rajab ini tanpa adanya dalil yang jelas, yang tegas, yang sahih dari Nabi SAW. Dan juga kita sudah sebutkan bahwa dengan kedatangan bulan Rajab, maka ini adalah pesan untuk mengingatkan kita sudah begitu dekatnya bulan suci Ramadan. Bulan yang kita impi-impikan, bulan yang kita rindukan, bulan yang selalu kita berharap untuk bertemu dengannya. Bahkan dalam sebagian riwayat, namun riwayatnya tidak sahih, dikatakan seandainya umatku mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka tentu semuanya ingin agar semua bulan cuma Ramadan saja. Artinya memang bulan Ramadan adalah bulan paling mulia, walaupun riwayatnya sekali lagi tidak sahih, namun bulan Ramadan adalah bulan yang memang dirindukan kedatangannya dan disedihkan kepergiannya. Dengan catatan penting, ikhwah sekalian, bahwa kenapa kita selalu berharap dan berdoa untuk bisa berjumpa dengan Ramadan, karena ajal ini sewaktu-waktu datang menjemput kita, ya, tanpa kita ketahui kapan datangnya. Maka walaupun Ramadan adalah tempat untuk kita memperbanyak amal soleh, namun bukan berarti kita menunggu sampai kedatangannya barulah kita beramal soleh. Kita nunggu nanti Ramadan, kita
menunjukkan perubahan yang sangat drastis dari kehidupan kita, tidak gitu. Tapi mesti ada persiapan sejak sekarang. Apatah lagi kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan kita bertemu dengan Ramadan 1437 Hijriah ini. Dan di sana sini karib kerabat kita, para tetangga kita, kenalan kita, juga banyak di antara mereka yang ternyata meninggal dunia sebelum kedatangan bulan suci Ramadan. Dan pekan lalu saja yang kita mendengarkan hari Sabtu, umat Islam di seluruh dunia berduka dengan wafatnya seorang alim, seorang qari, muqri, seorang imam di Masjid Quba, dan juga imam di bulan Ramadan di Masjid Nabawi, itu Syekh Muhammad Ayyub rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau ini adalah salah seorang dosen di Saudi dan lebih tepat di Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah, para asatidah yang pernah kuliah di sana mengetahui betul Syekh ini dan pernah kebanyakannya mungkin pernah sholat di belakangnya atau bahkan pernah diajar oleh beliau, ya, Syekh Muhammad Ayyub Hafidh rahimallahu taala. Beliau ini sebenarnya asalnya orang Burma, ya, Rohingya. Namun karena prestasi beliau, ya, beliau juga dulu di Madinah adalah mahasiswa lanjut terus sampai beliau akhirnya mendapatkan doktor dan beliau dipercayakan menjadi imam di masjid-masjid yang besar, ya, di antaranya Masjid Quba dan akhirnya Masjid Nabawi. Ketika berita wafatnya, salah seorang dari alumni Madinah yang sempat juga kami ketemu atau sempat juga hadir pada acara pertemuan alumni Madinah, mengatakan bahwa beliau ini, Syekh Ayyub, adalah teman kami dulu waktu di S1 dan S2. Jadi beliau sebenarnya masih tergolong relatif muda dibandingkan masyayikh yang lainnya. Walaupun memang beliau wafat dalam usia sekitar 63 atau 64 tahun, yang usia dari Nabi SAW dan usia dari umumnya para khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu taala anhum, semuanya wafat dalam usia 63 dan atau 64 tahun, kecuali sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang memang diberikan umur panjang. Syekh Ayyub ini rahimallahu taala, beliau seorang qari yang memang dikenal, ya, dan disukai qiraahnya, walaupun mungkin sebagian tidak pernah ketemu dengan beliau. Dan subhanallah, ya, kami sendiri tidak lama menikmati qiraah beliau di Masjid Nabawi. Mungkin cuma 2 tahun paling lama, atau bahkan mungkin cuma 1 tahun beliau menjadi imam di Masjid Nabawi. Setelah itu beliau tidak lagi dipercayakan menjadi imam di Masjid Nabawi, walaupun beliau tetaplah dosen, ya. Alhamdulillah, beliau pernah menjadi dosen Al-Quran di Fakultas Hadis, ya, waktu kami masih tingkat pertama. Beliau adalah dosen Al-Quran. Dan yang kadang lucu ketika kita menyetor hafalan dan sebagian para mahasiswa taklid dengan bacaan beliau, ya. Jadi ketika nyetor hafalan, sebagian dari mahasiswa nyetor hafalan dengan model qiraah atau lagu-lagu beliau, ya. Ternyata beliau juga tidak marah, ya. Beliau senyum-senyum saja mendengarkan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Dan beliau dosen tafsir di Fakultas Dakwah Usuluddin, kalau tidak salah sampai menjelang wafat beliau, ya, beliau dosen tafsir. Beliau ini selama 19 tahun
tidak lagi menjadi imam Masjid Nabawi, ya, dan ini di antara mubasyirat beliau, ya, di antara kabar-kabar gembira insyaallah beliau termasuk orang yang mendapatkan husnul khatimah adalah Allah Subhanahu wa taala mentahqiq, ya, mewujudkan impian dan cita-cita beliau. Sejak tahun 1994 mungkin, ya, waktu kami masih awal-awal masih sempat salat Ramadan tarawih dipimpin oleh beliau. Sejak itu sampai kami tamat tidak lagi, ya. Raja Fahad rahimahullah diganti oleh Raja Abdullah, sampai Raja Abdullah juga wafat, tidak juga Syekh Ayub kembali ke Masjid Nabawi, padahal beliau adalah imam yang paling ditunggu-tunggu, ya, untuk mengimami para jamaah. Dan subhanallah, nanti di salah satu wawancara beliau di stasiun Qatar mungkin, ya, TV Qatar, beliau diwawancarai dan ditanya tentang sejarah beliau atau biografi beliau. Dan ketika beliau ditanya apa cita-cita beliau, harapan beliau, beliau bilang, saya sudah tua dan tidak ada harapan saya sebelum wafat kecuali bisa kembali menjadi imam di Masjid Nabawi, ya. Dan beliau mengatakan itu sambil terharu, yang menangis. Dan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan harapan beliau di tahun lalu, ya, sekitar 19 tahun. Di tahun lalu, di masa pemerintahan Raja Salman sampai saat sekarang ini, hafizahullah, ternyata Allah mewujudkan cita-cita beliau. Dan cuma setahun, ya, cuma sekali menjelang kematian beliau. Jadi setahun tahun lalu memimpin, dan mungkin, ya, Allahu alam, dan sudah tidak mungkin lagi. Jika beliau masih hidup, mungkin beliau masih dipercayakan lagi memimpin sholat tarawih di tahun ini. Namun ternyata Allah sudah tidak lagi, Allah lebih cinta kepada beliau dan memanggil beliau. Namun intinya cita-cita beliau telah terwujud. Beliau kembali bisa memimpin tarawih di Masjid Nabawi sebelum beliau wafat. Dan ini insyaallah di antara indikasi cinta Allah kepada beliau rahimallahu taala. Dan puncaknya adalah pada saat beliau wafat, dan kita mungkin hampir semua ikhwah melihat bagaimana jenazah beliau diiringi oleh hampir semua, mungkin, ya, hampir semua dari atau begitu banyak dari jamaah Masjid Nabawi mengantar, dan begitu bersabar untuk bersama-sama mengantar beliau sampai pekuburan Baqi, ya. Dan ini adalah tanda-tanda kebaikan. Antum syuhada 'ala Allah li akhikum, engkau adalah saksi-saksi atas Allah terhadap saudara-saudaramu. Nabi SAW pernah mendengarkan pujian seseorang kepada yang meninggal, kata Nabi SAW, wajabat, 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 ya. Lalu Nabi juga pernah mendengarkan seorang mencela orang yang meninggal itu, kata Nabi SAW, wajabat, wajabat, wajabat. Beliau ditanya, kenapa mengatakan orang yang dipuji lalu dikatakan wajabat? Kata Nabi SAW, artinya dia berhak masuk surga sesuai dengan pujian-pujian orang yang banyak itu. Dan ketika disebutkan nama orang yang banyak mencelanya, maka beliau mengatakan juga dia wajib masuk neraka, ya. Karena antum syuhada Allah, kalian adalah saksi-saksi atas Allah bagi saudara-saudara kalian. Mereka-mereka yang banyak orang memujinya, terutama orang-orang baik yang memujinya, maka ini indikasi kebaikan. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, qulu bainana wa bainahum yaumal janaiz, katakanlah kepada ahli bid'ah yang mungkin saat sekarang begitu berkuasa atau banyak penggemarnya, katakanlah, lihatlah nanti pembeda antara kita dengan kalian nanti pada saat hari jenazah. Ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah insyaallah akan dihadiri jenazahnya oleh jamaah yang sangat-sangat banyak. Dan ini dikatakan oleh Imam Ahmad sebelum beliau wafat, dan terbukti, ya, beliau wafat dalam
usia 80 tahunan, tahun 241 Hijriah, dan waktu itu jenazah beliau dihadiri oleh 700.000 orang-orang yang ada di Irak dan sekitarnya. Bahkan juga dihadiri oleh orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi ikut mengantarkan jenazah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan tidak kurang dari 10.000 masuk Islam pada saat jenazah beliau. Dan ini dikatakan hampir terulang lagi di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ketika beliau wafat, begitu banyak yang menghadiri jenazah beliau. Dan ketika kita melihat pemandangan seperti jenazah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Utsaimin, dan kemarin Syekh Ayyub rahimahumullah ta'ala jami'an, maka ini adalah tanda-tanda kebaikan untuk mereka-mereka itu. Tentu saja bagi kita, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah pergi. Kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan, tapi kalian akan ditanya tentang apa yang kalian lakukan. Kita cuma cinta kepada mereka, kita kagum, tapi tentu saja yang perlu untuk kita ambil pelajaran, bagaimana kita bisa menjadi seperti mereka. Bukan untuk kita dibangga-banggakan kelak bahwa banyak yang menghadiri jenazah kita, tapi kita ingin bagaimana kita memang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita maksudkan, jangan kita tunggu Ramadan untuk kita menjadi orang soleh, bahkan sejak sekarang, agar nanti kita kelak ketika meninggal dunia, walaupun kita sudah meninggal dunia mungkin cuma 40 tahun saja usia kita, atau 50 tahunan, atau 60 tahunan, ya, tapi seakan-akan kita hidup lama karena orang-orang selalu mengenang kebaikan-kebaikan kita. Syekh Ayyub rahimahullah ta'ala, setelah beliau wafat, di hari wafat beliau, para penggemar beliau, murid-murid beliau langsung menghadirkan channel Telegram dakwah beliau dan qiraah beliau. Dan beberapa waktu setelah itu juga, ya, para pemilik LSM, lembaga-lembaga sosial dan kebaikan pada berlomba-lomba membuat wakaf-wakaf untuk sedekah atas nama Syekh Ayyub rahimahullah ta'ala. Ya, saat sekarang di negeri Saudi, Emirat dan yang lain itu begitu ramai, ya, mereka-mereka pada mendirikan wakaf atas nama Syekh Ayyub, sedekah atas nama Syekh Ayyub rahimahullah. Mungkin beliau tidak pernah meminta, tapi begitulah Allah ketika telah mencintai seorang hamba, Allah akan menjadikan hamba-hamba yang lain akan ikut mencintainya. Kemudian terakhir, ya, tentang Syekh, sebelum kita melanjutkan dars, ya. Dan kayaknya tidak ada muroja, ya, karena tidak ada juga hadiahnya, ya. Di antara cara untuk kita bisa berumur panjang, kebaikan-kebaikan kita, amal soleh kita, adalah kita mewariskan anak-anak yang soleh, atau entah keturunan langsung atau anak-anak yang merupakan penerus manhaj dan dakwah kita. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu au idza mata ibnu adam au idza mata adami inqata amaluhu illa min salas. Ketika anak manusia meninggal, maka terputus semua amalannya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun soleh yad'u lahu, yaitu keberadaan anak soleh yang terus mendoakan dia. Beliau katakan, entah anak soleh itu adalah anaknya langsung, atau anak soleh itu adalah anak-anak penerus dakwah dan ilmu beliau di antara para murid-murid beliau. Mungkin kalau dimaksudkan cuma anak soleh, anak keturunan kita, maka seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak sempat nikah sehingga tidak ada anak yang bisa mendoakan beliau. Tapi Imam Nawawi memiliki banyak anak-anak yang mempelajari ilmu beliau dan terus mendoakan beliau. Ketika membaca Arba'in, kita teringat lagi Imam Nawawi, kita doakan lagi rahimahullah. Baca Riyadhus Shalihin, kita teringat lagi dengan kebaikan beliau, baca, lalu kita mendoakan rahimahullah, dan seterusnya. Syekh Ayyub rahimahullah ta'ala, beliau telah
lahir darinya keturunan-keturunan soleh. Dari 2 istri beliau ada 7 anak beliau, 2 perempuan dan 5 laki-laki, dan semuanya insya Allah anak-anak soleh yang akan mendoakan bapak beliau. Salah seorang di antara mereka, ada di antara mereka penerus ilmu beliau, ilmu qiraah, tafsir dan yang lainnya. Tapi sebagian belajar kedokteran, sebagian belajar keteknikan, handasa. Tapi masya Allah, ketujuh ini adalah min hafadati kitabillah. Semuanya adalah hafid, ya, di antara anak-anak beliau ini. Maka ini yang kita harapkan, ya. Apapun profesi kita, tapi kita siap menjadi anak-anak soleh untuk orang-orang tua kita. Dan selain 7 itu, kita semuanya adalah murid-murid beliau, orang-orang yang mencintainya, yang insya Allah tidak akan pernah lupa untuk terus mendoakan orang seperti beliau dan para ulama-ulama kita yang lainnya. Maka ini hal yang perlu untuk kita camkan, bagaimana kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita didoakan kebaikan, ya, oleh orang-orang. Tentu saja cara yang pertama adalah mari kita mencintai Allah, dan sesungguhnya karena siapa yang mencintai Allah, Allah akan mencintainya, dan Allah akan menjadikan penduduk langit akan mencintainya, dan juga penduduk bumi akan mencintainya, sehingga tanpa diminta-minta maka penduduk bumi dan langit akan mencintai dan terus mendoakannya. Semoga, ya ikhwah sekalian, kita adalah termasuk di antara mereka-mereka yang selalu beramal soleh, baik terhadap hak Allah maupun amal-amal soleh sesama manusia. Catatan yang paling terakhir, ya, dengan segala penghormatan dan kecintaan kita kepada Syekh Ayyub rahimahullah ta'ala, kami melihat ada sebagian hal-hal yang agak berlebihan, yaitu sebagian memunculkan video-video atau gambar yang sebenarnya tidak benar. Ada yang memunculkan gambar video orang meninggal atau orang di Masjid Nabawi sedang sujud, lalu dibangunkan oleh polisi Masjid Nabawi, lalu dikatakan Syekh Ayyub rahimahullah ta'ala meninggal dalam keadaan sujud di Masjid Nabawi. Padahal foto ini sejak beberapa tahun yang lalu sudah muncul, ya. Tidak benar bahwa itu Syekh Ayyub rahimahullah. Bahkan sebagian versi mengatakan orang itu bukan meninggal dalam keadaan sujud, tapi orang sedang tidur lalu dibangunkan, ya. Jadi tidak benar itu, ya. Biasa orang berlebihan saat sekarang dengan dunia media ini, media yang begitu meluas, kadang dimunculkan hal yang tidak. Terakhir juga kami melihat disiarkan atau disebarkan video yang mengatakan bahwa Syekh Ayyub sempat beberapa hari sebelum wafatnya ke kuburan dan memberikan wasiat-wasiat. Kami perhatikan tadi videonya, setahu kami bukan begitu, ya, wajah Syekh Ayyub dulu, ya. Jangan kita asal menyebarkan, walaupun banyak hikmahnya dan banyak pelajaran di dalamnya, tapi tidak boleh kita asal-asalan. Sebagaimana pernah kemarin, ya, atau beberapa waktu yang lalu, pekan lalu, disebarluaskan bahwa Ustaz Abu Bakar Bashir telah wafat, ya, hafizahullah, dalam keadaan membaca Al-Quran, ya. Padahal orang yang dimunculkan itu orang Arab, ya, bukan beliau, ya, yang wafat dalam keadaan membaca surat Rum. Ini kadang orang mau berdakwah tapi dengan cara yang tidak tepat, dengan cara dusta, entah disengaja atau tidak disengaja. Maka ini sekedar tanbih kaitannya dengan hal ini. Wallahu a'lam. Adapun hadis yang akan kita bahas insyaallah secara singkat, hadis yang tersisa dalam keutamaan salat asar dan salat subuh. Masih ada tersisa satu hadis, yaitu hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-369. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardain, siapa yang salat di 2 waktu dingin, dakhalal jannah, niscaya dia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat yang bernama Abdullah bin Qais, dan
Beliau adalah sahabat yang juga terkenal dengan qiraahnya yang merdu. Ya, kata Nabi SAW, laqad utita mizmaran min mazamili ali Daud. Engkau telah diberikan seruling dari seruling keluarga Nabi Daud alaihissalam. Ya, karena Nabi Daud adalah seorang nabi yang terkenal dengan kemerduan suara beliau, sampai-sampai wa alanna lahul hadid, ya, sampai-sampai dikatakan bahwa besi-besi menjadi lunak ketika mendengarkan bacaan kitab Zaburnya, ya, oleh Daud alaihissalam. Abu Musa pernah didengarkan bacaan indahnya oleh Nabi SAW. Waktu itu membaca surat Al-Kahfi, lalu Nabi SAW memuji beliau dengan pujian tersebut. Dan di antara kemuliaan beliau ini juga, beliau adalah seorang sahabat yang dipercayakan oleh Nabi SAW untuk diutus ke kota Yaman atau ke negeri Yaman berdakwah bersamaan dengan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kisah singkatnya adalah ketika dua orang minta ditemani oleh Abu Musa untuk minta jabatan, tapi Nabi SAW tidak suka memberikan orang yang minta jabatan. Justru Nabi menegur Abu Musa, kenapa membawa orang seperti ini? Dan ketika Abu Musa mengatakan, saya tidak tahu bahwa orang ini ternyata minta jabatan, mau ketemu engkau wahai Rasulullah hanya untuk minta jabatan. Maka Nabi SAW tidak memberikan jabatan amanah kepada dua orang itu. Justru beliau mengatakan kepada Abu Musa, engkau yang pergi ke sana. Ya, beliau yang justru diutus untuk ke negeri Yaman. Beliau juga wafat dalam usia 63 tahun, ya. Dan ini memang catatan khusus, begitu banyak, ya, para orang-orang soleh, para ulama yang wafat dalam usia yang seperti itu. Hadisnya, ikhwas sekalian, adalah penegas dari hadis-hadis sebelumnya yang menjelaskan tentang keutamaan dua solat, yaitu solat asar dan solat subuh. Nabi SAW mengatakan, man shollal bardain, barang siapa yang solat dua waktu dingin. Al-bardain, dua waktu dingin, maksudkan adalah waktu subuh dan waktu asar. Waktu subuh karena memang masih dingin, waktu asar karena sebelumnya duhur itu sangat panas, ya. Dan nanti menjelang dingin, ya, mulai dinginnya itu pada saat mulai asar, ya, hingga sampai malam hari nantinya. Maka digelari sebagai atau disebut sebagai dua solat yang dingin, yaitu solat subuh dan solat subuh dan solat asar, yang solat subuh dan solat asar. Khusus sekalian, ini orang Arab memang menyebutkan atau sering mengistilahkan dengan dua hal seperti ini. Ya, mereka istilahkan untuk subuh dan asar dengan al-bardan, dua yang dingin. Mereka juga mengistilahkan seperti al-aswadan, ya, al-aswadan itu kurma dan air. Juga diistilahkan al-akhbathan. Al-akhbathan artinya mau buang air kecil dan buang air besar. Ya, dalam hadis dikatakan jangan kita sholat dalam keadaan menahan akhbathin. Menahan akhbathin adalah menahan buang air kecil dan menahan buang air besar. Dan juga dikatakan, ya, seperti asy-syaikhan. Asy-syaikhan itu adalah Abu Bakar dan Umar. Dan kadang juga disebut dengan Umaran, yaitu Abu Bakar dan Umar. Juga disebutkan Al-Qamaran. Al-Qamaran itu adalah matahari dan bulan, ya, matahari dan bulan, dan seterusnya, ya, begitu banyak istilah-istilah yang seperti itu yang disebutkan oleh orang Arab. Man shallal bardain, barang siapa yang salat di dua waktu ini, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Tentunya yang dimaksudkan ini setelah memenuhi syarat-syarat yang lain tentunya, ya, syarat seperti iman, syarat yang paling utama, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keimanan dan seterusnya. Pada dasarnya melaksanakan solat yang bisa dijamin masuk surga adalah menjalankan solat keseluruhan solatnya.
tidak hanya sekadar solat dua ini saja. Ya, jangan dipahami kalau gitu kita solat dua saja. Kapan kita solat subuh dan solat asar berarti kita sudah pasti masuk surga. Tidak gitu. Tapi solat yang harus kita jalankan adalah solat yang 5 kali sehari semalam. Itulah solat yang wajib dikerjakan oleh seorang agar dia sah dikatakan sebagai seorang muslim. Ya, apalagi jika kita mengambil pendapat ulama yang mewajibkan solat, yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan solat telah meninggalkan agama ini. Ya, orang yang meninggalkan solat meninggalkan agama ini, dan yang dimaksudkan meninggalkan 1-2 solat. Ya, 1-2 solat artinya salah satunya, atau memang tidak pernah solat sama sekali. Jadi solat 5 ini tidak boleh dipisah-pisahkan, ya, tidak boleh dipilah, harus dikerjakan kesemuanya. Namun kadang untuk menjelaskan keutamaan sesuatu disebutkan sebagiannya saja, ya, disebutkan sebagiannya saja. Barang siapa solat 2 solat ini, maka dia dijamin masuk surga. Sebagian ulama mengatakan disebutkan ini karena seakan-akan siapa yang sudah mampu konsisten mengerjakan 2 solat ini, maka relatif untuk solat-solat yang lainnya lebih mudah. Ya, jadi seakan-akan Nabi SAW mengatakan, perhatikanlah 2 solat ini. Jika kalian sudah bisa konsisten dengan 2 solat ini, maka insya Allah solat-solat yang lainnya lebih mudah dan kalian akan dijamin masuk surga. Jadi bukan berarti cuma 2 solat ini yang boleh, yang perlu untuk kita kerjakan lalu kita sudah mendapatkan jaminan surga. Kadang-kadang disebutkan sebagian, sebenarnya untuk semuanya. Sebagaimana kadang dosa disebutkan juga banyak ancamannya untuk menekankan tentang bahayanya dosa tersebut, walaupun seandainya satu saja diancam dari perbuatan itu, maka sudah menunjukkan dialah dosa besar. Ya, seperti ketika Allah berbicara tentang, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dosa membunuh. Allah mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazahu jahannam, dia diancam dia akan masuk neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di neraka jahanam, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka terhadapnya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa addalahu adzaban azima, dan Allah menyiapkan baginya adab yang pedih. Kata ulama kita, satu saja disebutkan dosanya orang membunuh, ini sudah menunjukkan bahwa dosa membunuh dosa yang sangat besar. Cukup sebenarnya satu saja, maka ini sudah alasan bagi ulama kita untuk menempatkan dosa membunuh sebagai salah satu bagian dari dosa besar. Namun Allah menyebutkan sampai 5, ya, untuk menekankan tentang bahayanya dosa membunuh itu. Jadi kadang disebutkan banyak untuk penekanan, dan kadang juga disebutkan sebagian untuk menunjukkan keutamaan dari sebagian itu. Ya, istilah Arabnya zikrul juz wa urida bihil kul, wa zikrul kul wa urida bihi al juz. Ya, kadang disebutkan sebagiannya, namun yang dimaksudkan seluruhnya, atau kadang disebutkan seluruhnya dan yang dimaksudkan hanyalah sebagiannya saja, atau seandainya sebagiannya saja sudah mewakili keseluruhannya. Ini khas kalian di antara keutamaan dari sholat subuh dan sholat asar yang disebutkan dalam hadis ini, menutup tentang keutamaan sholat subuh dan asar sekaligus penjelasan tentang waktunya. Tersisa bagi kita penjelasan tentang 2 sholat pada waktu malam, yaitu sholat maghrib dan sholat isya, yang insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.